Shalom, renungan singkat kita pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 44 hingga 48 dengan tema mengasihi musuh selayaknya mengasihi diri kita sendiri. Sebelumnya izinkan saya membacakan firman Tuhan tersebut, Matius 5 ayat 44 hingga 48. Beginilah firman Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Mungkin di kehidupan saat ini untuk mengampuni atau untuk memaafkan orang yang sudah berbuat salah kepada kita bukanlah sesuatu hal yang mudah. Itu sangat sulit. Jujur, saya pribadi pun mungkin tidak bisa untuk melakukan hal tersebut. Tapi firman Tuhan berkata lain. Ia mengajarkan kita kalau kita adalah anak-anak Bapa, kalau kita mengaku sebagai seorang Kristen, maka kita harus mampu, harus bisa memaafkan orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Seringkali kita menganggap orang yang bersalah kepada kita tidak pantas untuk kita maafkan. Ada yang bisa dimaafkan, pasti dibanding-bandingin. Kalau si dia dosanya atau kesalahannya sama aku cuman begini kok, contohnya dia cuma nyuri pulpen kok, ya udahlah nggak apa-apa, maafin aja. Tapi yang satunya dia kemarin udah bikin aku sampai berdarah kepalanya, udah bikin aku sampai celaka. Jadi ngapain dimaafin? Bahkan saat ini banyak loh yang kesalahan orang lain itu ingin dibalas. Jadi kalau dia bikin kita celaka, dia lempar bola sampai kepala kita sakit benjol gitu. Kamu awas ya, besok aku balas, aku buat lebih parah dari itu. Wow, padahal firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berbuat demikian. Tuhan berkata, maafkanlah mereka, ampunilah mereka. Bahkan Yesus pun berkata di atas kayu salib, setelah ia disiksa, setelah ia dianiaya, setelah ia diperlakukan tidak adil, setelah dia diperlakukan semena-mena, ia disiksa, bukan cuma disalib, tapi perjalanan yang menuju ke bukit Kalvari untuk disalibkan, dia mendapatkan cambukan yang begitu banyak, mendapatkan hinaan yang begitu banyak, bahkan orang-orang memandangnya rendah, bahkan pengikutnya saja, muridnya saja sudah berbuat dosa padanya. Tapi ia berkata, tertulis pada Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk memaafkan. Yesus saja memaafkan orang yang bahkan kalau dipikir-pikir udah gak wajar buat dimaafin. Sangat sulit untuk memaafkan hal yang sudah ia perbuat bagi kita. Tapi Yesus berkata kita harus memaafkannya. Sebab jika kita hanya mengasihi orang-orang yang berbuat baik kepada kita, apakah balasannya pada kita? Apakah
aja kita mengembalikan apa yang pernah dia berikan kepada kita. Tapi ketika orang jahat, dia yang pernah berbuat salah sama kita, haruslah